Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua ya. Dan kali ini sahabat di sesi yang berbeda ya. Kalau biasanya kita bersama-sama menyanyikan dangdut dengan yang gembira. Kali ini kami akan sahabat maksudnya ya. Sahabat sudah ada satu teman. Dan ini menarik banget untuk dibahas ya. Kita akan membahas women empower. Nah ini mungkin banyak sekali, bahkan ini merupakan satu hal yang tabu ya untuk kita semua, dan Sabet juga nggak tahu terlalu banyak, makanya Sabet ngundang salah satu teman Sabet dari komunitas feminis ya, dari kupu-kupu perempuan. Nah nanti Sabet akan present ya setelah ini, tapi sebelumnya untuk temannya yang mau request bisa langsung menuju WhatsAppnya di 0856 020 37951. Kali ini kita lagunya pop ya, bukan dangdut, oke? Dan untuk yang mau nanya boleh banget ya, kita sudah upload di Facebook untuk flyernya atau pamfletnya. Bisa langsung aja komen di bawahnya, dan juga kalau misalkan ada yang mau nanya atau ada yang mau menjawab, mengklarifikasi dan sebagainya, bisa langsung menuju WhatsAppnya Top FM. Oke, kita kenalan dulu nih sama tamu kita hari ini. Halo. Iya, lebih dekat lagi biar suaranya keras. Iya. Halo. Ya. Oke, boleh mau dikenalin atau kenalan sendiri? Boleh deh dikenalin. Oke, kali ini sahabat sudah bersama seseorang ya. Kebetulan masih sekolah, mahasiswa, betul? Betul. Iya. Semester akhir atau masih muda? Sekarang tuh semester 6. Semester 6 ya, oke. Kita kedatangan tamu hari ini dari teman komunitas kupu-kupu perempuan ya. Ada Kak Isnaini Rabani, betul? Betul. Oke, halo Kak Isnaini. Halo juga Kak Sabet. Kali ini kita membahas tentang Women Empower karena spesial banget edisi Hari Kartini ya. Kita hari ini mau mengulik tentang apa sih empower woman gitu, kemudian apa sih dampaknya dan sebagainya gitu ya. Oke, langsung aja nih Kak Isna ya, aku panggilnya. Ya, siap. Jangan tegang dong, biasa aja. Iya. Oke Kak Isna, ini kan Hari Kartini. Kalau misalkan Kak Isna sendiri nanti memaknai Hari Kartini seperti apa gitu, karena yang Sabet tahu gitu ya, perjuangan Kartini ini kan begitu besar ya, begitu berarti. Betul. Gitu, sampai-sampai kayak di Belanda itu sampai tadi Sabet baca tuh ada jalan yang dinamain pakai nama Kartini gitu, berarti kan seberpengaruh itu kan. Tapi yang Sabet lihat nih, kenyataannya di sekeliling Sabet itu masih banyak banget yang mereka itu memperingati Hari Kartini hanya dengan kayak misalkan memakai baju kebaya dan sebagainya ala-ala orang Jawa, atau dalam hal ini Kartini gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Isna ini apa sih apa ya, kayak kenapa Hari Kartini itu ada, kemudian bagaimana Kak Isna ini apa ya menghikmati bahasanya ya untuk Hari Kartini itu. Silakan. Iya. Terima kasih sebelumnya nih kepada Radio Top VM 95.1 telah mengundang saya di sini terkait dengan Hari Kartini ya. Iya. Tepatnya pada hari ini tanggal 21 April yang kesekian kalinya, bagaimana sih kita memaknai, atau saya sendiri pribadi memaknai Hari Kartini itu sendiri. Nah, saya sih sebenarnya miris juga sih. Mirisnya gimana? Tadi juga disebutin ya katanya memperingati Kartini itu dari zaman SD sampai SMA itu kita itu hanya memakai kebaya. Terus kemudian kalau di sekolah saya tuh jadi pengalaman saya pribadi tuh, jadi setiap Hari Kartini itu dirayain dengan kita pakai kebaya, terus dandan gitu kan. Betul. Dandan terus masak gitu. Jadi kita tuh kayak berkutat dengan 3 hal itu gitu. Nah, ketika hal itu saya terus lakukan berkali-kali, saya berpikir ketika saya lulus nih, kenapa sih kita harus merayakan pahlawan itu dengan hal yang semacam itu gitu kan. Setelah saya baca-baca, ternyata R.A. Kartini itu atau Raden Ajeng Kartini itu memperjuangkan hak-hak perempuan yang tidak diajarkan semasa kita di sekolah, sampai pokoknya sekolah dasar sampai SMA. Nah, hal ini yang membuat saya berpikir bahwa
ada bentuk banyak ekspresi untuk merayakan bagaimana Hari Kartini itu bisa gitu kita ekspresikan gitu. Lebih luas lagi ditimbang daripada mengenakan kebaya saja atau mungkin hanya dandan dan lain sebagainya. Itu tidak sama sekali seperti itu. Saya juga pengen tahu juga sih siapa yang penggagas ini kok kenapa setiap tahunnya dirayainnya dengan kebaya gitu. Nah, makna dari saya pribadi itu luas ya. Saya sih jadi refleksi buat diri saya sendiri. Sampai hari ini di lingkungan saya sendiri, sudahkah saya memperjuangkan hak-hak perempuan? Apakah saya sendiri hak perempuan saya sudah terpenuhi gitu kan? Apakah sudah diimplementasikan itu begitu? juga hal-hal yang semacam itulah saya masih merefleksikan gitu. Mungkin bersama kupu-kupu perempuan saya bisa mengimplementasikan itu gitu. Begitu Kak. Oke. Terlalu panjang ya. Nggak apa-apa. Emang ini kan talk show ya, jadi harus ngomong terus. Oke. Ini menarik juga sih ya karena kita berbicara tentang pakaian gitu ya, atau yang kita lebih sering sebut itu kebaya ya. Betul. Ini khususnya. Mungkin karena memang zaman dulu itu kebaya itu suatu hal yang baru begitu ya. Maksudnya kayak ini bagus nih kalau dipakai untuk memperingati perempuan gitu. Tapi kan sekarang sudah di zaman 2021 gitu. Betul. Yang mana banyak sekali yang namanya kayak kayak semacam alat atau media untuk mengekspresikan diri kita gitu. Bagaimana kita bangga dengan Kartini dan sebagainya gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau tentang perempuan nih Kak Isna punya nggak idola perempuan, siapa dan kenapa Kak Isna mengidolakan dia? Oke, ada sih banyak malah. Banyak. Pertama saya itu ya seorang penulis ya intinya. Beliau namanya Nawal El-Sadawi. Nawal Ya, El-Sadawi. Oke. Kak Sabi tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Iya, makanya saya excited beliau, banget nih. Ya, beliau itu feminis juga, pejuang hak perempuan. Ada satu kata-kata yang saya ingat dari beliau. Jadi dia itu membenci perempuan yang intinya bukan membenci perempuan, maksudnya membenci standar perempuan yang harus putih, harus mulus, harus begini, harus pakai high heels, itu dikatakan cantik. Padahal perempuan tanpa identitas melekat yang ada di situ, perempuan itu udah cantik. Dan di situ saya langsung, wah pemikiran ini jauh dari kata banyak orang gitu. Nah itulah saya pengen banget. Saya sih belum baca bukunya banyak, tapi mungkin kalau saya udah baca banyak karyanya, mungkin bisa membuka luas lagi teman-teman yang lain. Maksudnya kayak tokoh-tokoh yang lain pasti ada gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi itu salah satu tokoh yang penting bagi saya, yang kemarin juga baru meninggal dunia. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa itu? Nawal El-Sadawi. Oh, sudah meninggal. Innalillahi. Iya, makanya saya harus benar-benar memperjuangkan hak perempuan. Saya semakin yakin gitu lah intinya. Seperti kayak saya adalah the next dari beliau juga. Begitu ya. Ya, karyanya sudah sangat banyak banget. Oke, berarti kalau Mbak Isna berarti suka menulis juga? Alhamdulillah suka. Suka. Kalau saya juga suka nulis. Nulis apa? Iya, nulis WhatsApp. Bahkan mengetik ya, itu bukan menulis ya ampun. Ya. Tapi menulis juga sama aja kan mikir. Oke, terima kasih atas pembelaannya ya. Oke, ini menarik sekali ya bahwa idolanya tadi Mbak siapa namanya ya? Nawal El-Sadawi. Nawal. Aku panggilnya Kak Nawal ya, bahwa Kak Nawal ini kan tadinya katanya dia itu mendobrak standarisasi perempuan. Betul. Ini bener banget sih, serius. Kalau misalkan coba deh, mungkin top mania ya yang ada di luar sana. Kalau misalkan dengar kata perempuan, pasti mikirnya apa sih? Rambut panjang, lurus atau keriting gitu kan. Dan terus kulitnya mulus gitu, kemudian pakai baju yang bagus, cantik, pakai heels gitu ya. Padahal nggak cuma itu, perempuan punya pola pikir yang bagus, kemudian mereka punya identik dengan sendiri-sendirinya ya kan. Nggak cuma all about fisik aja, ya kan? Betul. Iya. Itu yang sampai hari ini kita masih ada, cuman kita jangan sampai benar-benar mengikuti standar kecantikan, bikin stres sendiri juga bagi perempuan. Karena kalau kita nggak sama kayak gitu kan, kita jadi melakukan hal berbagai cara buat bikin kita jadi terlihat cantik, padahal dia udah cantik gitu loh. Banyak sekali yang insecure karena sebenarnya dia insecure karena dirinya sendiri ya. Kayak misalkan aku sukanya makan donat nih, terus tiba-tiba aku disuruh makan mie gitu. Kalau aku emang makannya donat ya udah donat, aku manusia makannya nasi ya udah nasi aja gitu.
Iya, itu benar banget. luar biasa. Oke, ini masih baru permulaan ya. Kita sudah dibuka. Sabit juga sudah terbuka matanya ya oleh Mbak Isna bagaimana kita memandang perempuan, bahwa perempuan itu nggak cuma physically aja, tapi mereka juga harus mempunyai gagasan dan juga wawasan yang luas ya, supaya bisa diperhitungkan. Iya, betul. Jadi ketika kita bilang pokoknya kita harus menjadi setara gitu dengan laki-laki, itu bukan berarti kita mengungguli laki-laki ya, tapi kita berarti memenuhi hak-hak kita, seperti itu. Betul sekali. Jadi hak-hak kita yang juga tidak berseberangan dengan hak orang lain atau gender lain gitu. Selama itu kita memperjuangkan perempuan itu, ya itu tadi kita balik lagi ke Kartini. Kartini itu kan memperjuangkan bagaimana perempuan pribumi itu bisa sekolah gitu kan, bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan. Namun di situasi zaman itu nggak memungkinkan buat perempuan itu dapat pendidikan. Jangankan pendidikan, keluar dari rumah untuk sekedar ngobrol pun mungkin kayak dilarang dan lain sebagainya. Harus di rumah dipingit, terus tidak boleh melihat laki-laki itu kayak langsung gitu, maksudnya langsung tatap matanya itu nggak boleh, harus kalau bahasa dulunya itu menggelesot atau kayak runduk-runduk gitu, apalagi kalau kepada orang tua. Nah, karena Kartini itu lahir oleh keluarga yang berpendidikan juga, disekolahkanlah dia di pendidikan barat gitu. Akhirnya karena Kartini itu terbuka lah intinya, pemikirannya terbuka, namun akhirnya dia diputuskan sekolah, akhirnya dia dipingit gitu, bahkan sampai dipaksa buat menikah. Nah, hal-hal yang semacam ini Kartini itu nggak jera gitu, dia tuh nggak jera, tapi dia tuh langsung baca-baca buku, cari-cari koran dan lain sebagainya, mengirim surat kepada teman-temannya. Untuk apa? Untuk membawa teman-teman bagaimana caranya biar pribumi atau perempuan pribumi ini bisa leluasa, ini berpendidikan lah, minimal berpendidikan gitu. Gak usah deh jadi pejabat, tapi minimal berpendidikan gitu. Nah, ini yang menjadi fokus kita hari ini, bahwa perempuan ini ya dia berhak gitu untuk berkarir dan lain sebagainya, tanpa dilihat wah ini ternyata perempuan lah, inilah karena perempuan jadi nggak usah gitu. Itu sih yang harus kita maknai, refleksi dari Kartini gitu. Betul, berarti menghapus ketimpangan-ketimpangan yang ada begitu ya. Oke, teman-teman, menarik sekali ya. Kali ini kita belajar tentang bagaimana Kartini, seseorang yang dia benar-benar terbentur kemudian terbentuk ya, bukan terbentur kemudian hancur. Ambiar. Iya, malah jadi ambiar. Oke, kita segitu dulu kali ya, karena kita masih akan banyak sekali pembahasan sampai jam 3 nanti. Tapi sebelumnya kita akan muterin lagu dulu dari siapa ya? Dari Ari Lasso dulu deh ya. Sekali lagi untuk yang mau request bisa banget ya via WhatsApp ataupun via Facebook. Nanti akan Sabit puterin di tengah-tengah break kita. More music variety. Kembali lagi bersama 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Dan kali ini kita masih di talk show ya, di talk show Women Empowerment dalam rangka memperingati Hari Kartini. Ada Sabit dan juga Isna. Iya, masih di sini. Iya, Isna belum kemana-mana ya, tenang aja ya. Yang masih menggebu-gebu pengen tahu, tenang aja ya. Kita masih di sini sampai jam 3 ya, Is ya. Siap. Oke. Dan jangan lupa jangan cuma nyimak ya, yang mau nanya langsung aja. Langsung aja cus ditanyain, mumpung ada orangnya gitu ya. Mumpung nantinya bisa dijawab. Kalau nggak bisa dijawab ya udah, kita kembalikan lagi ya, Is ya. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan dulu nih. Kita kan hari ini temanya adalah Women Empowerment ya. Betul. Kalau menurut Isna sendiri nih, dari definisi Women Empowerment itu apa sih, Is? Jadi Women Empowerment itu salah satu cara bagi perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan kesadaran, kesadaran diri akan potensi dan kelayakannya yang dimilikinya gitu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh kayak jadi perempuan ini dia tuh punya potensi yang lebih yang harus diakui juga oleh masyarakat gitu. Baik masyarakat perempuan itu sendiri ataupun dalam secara umum gitu ya, semuanya lah. Nah, Women Empowerment ini ada pada diri kita masing-masing. Semua perempuan pasti memiliki
kekuatan atau potensi yang dia miliki gitu. Begitu sih. Menurut Kak Sabet apa nih? Kalau menurut aku sih, kalau dari penjelasan Isna ya, ya ampun, aku ditanyain takutnya salah ya. Kita sama-sama. Iya, kalau aku sih mengartikan woman empowerment ini sebagai salah satu bukti ataupun kayak apa ya, tanda bahwa perempuan itu hidup atas pola pikirnya gitu, bukan karena fisik doang, nggak cuma physically doang gitu, tapi perempuan punya gagasan dan apa ya, kayak mampu untuk diperhitungkan gitu. Kalau aku sih gitu ya. Itu keren juga tuh. Aduh, jadi malu. Nah, sekarang tuh kan banyak banget yang namanya kayak apa ya, namanya kayak mereka tuh demo gitu-gitu, kayak misalkan menyuarakan tentang women empowerment gitu ya. Betul. Nah, kalau menurut Isna nih, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakuin sebagai perempuan? Maksudnya nggak biar kita tuh nggak kelihatan anarkis gitu loh. Kayak yang tadi Sabet bilang kan, ada beberapa hal yang kita tuh bisa lakuin dengan cara menyesuaikan apa ya, kayak perubahan zaman yang ada sekarang gitu. Kayak misalkan dulu kan orang jalan rusak, mereka pada demo ke jalan gitu kan. Kalau sekarang kan bisa lewat pamflet yang disebarluaskan, atau kita foto pakai poster tentang jalan rusak gitu ya. Nah, kalau menurut Isna sendiri ada nggak untuk menyuarakan women empowerment ini gitu? Oh, itu banyak sekali di zaman sekarang ini kan udah zaman teknologi ya, media sosial dan lain sebagainya, itu udah banyak banget. Kita tuh tersedia media. Saya sih sebenarnya untuk hal-hal yang semacam ini, gimana sih caranya? Banyak banget. Kalau Kak Sabet bilang gimana sih caranya perempuan menyuarakan, itu udah sangat banyak. Bahkan Komnas Perempuan juga sudah banyak memberikan kayak link buat kita mengadu atau memberi pelayanan gitu kan. Selain itu juga media sosial juga sekarang alhamdulillah banget banyak sekali akun-akun, atau mungkin baru aja semalam itu saya baca akun Instagram yang dia tuh menampung cerita daripada perempuan-perempuan yang pengen cerita tapi dia nggak bisa gitu, dan nggak tahu harus dan ke nggak siapa, tahu harus cerita kemana. Saya tuh merasa Masya Allah, ini berarti suatu kemajuan yang besar. Perempuan sudah berani bersuara, udah berani menyuarakan sesuatu hal dengan cara-cara yang mungkin lebih aman bagi perempuan itu sendiri. Kalau di jalan kan kita bisa ditangkap sama oknum atau apa, sama preman barangkali, terus mungkin dimanfaatkan ya kan. Tapi kalau sekarang itu udah beda. Kita sudah bisa memainkan yang namanya media sosial, dan butuh yang namanya konsisten dan istiqomah di media sosial agar suara-suara itu, tuntutan itu bisa tersalurkan dan diwujudkan bersama gitu. Iya. Begitu sih. Ini keren banget, dan aku juga baru tahu sih ternyata lumayan banyak juga ya untuk link-link pengaduan. Jadi untuk Top Money ya, kalau semisal ya semoga sih nggak ada ya, kalau misalkan teman-teman punya kayak misalkan ada masalah gitu di rumah, entah itu kekerasan dalam rumah tangga ataupun anak gitu ya, itu kan sekarang sudah ada ya. Kalau kita tuh di Brebes tuh namanya, kalau nggak salah BP3KB kalau nggak salah ya. Iya bener nggak sih BP3KB kan? Intinya Dinas Pemberdayaan Perempuan. Itu ada. Iya betul. Kemarin. Nah itu biasanya kan bisa lah ya aduan-aduan lewat situ. Barangkali nanti dibantu untuk kayak misalkan pendampingan lembaga bantuan hukum dan sebagainya gitu ya. Dan yang membuat Sabet lebih tercengang lagi, tadi sempat ya buka beberapa yang tadi Mbak Isna ini katakan, ada beberapa akun feminisme gitu ya. Betul. Ada sebuah akun feminisme media sosial gitu ya, yang mereka mengadakan namanya apa ya, kayak bukan studi kasus, tapi lebih kayak coba kita dihadapkan dengan situasi seperti ini, penyelesaiannya seperti apa. Betul. Gitu loh. Jadi studi langsung kasus, kayak prakteknya gitu nggak? Seru-seru itu. Tuh itu penting banget. Juga itu pendidikan, namanya edukasi. Edukasi sejak dini lah ya. Mungkin bagi beberapa orang yang tidak pernah merasakan, mungkin ya setidaknya dia bisa tahu cara kalau dia kena, tapi ya jangan sampai gitu kan, kita bisa mudah-mudahan sih nggak ada ya gitu sih. Itu kalau tadi ditanya gimana sih cara perempuan bersuara, yaitu tadi udah banyak, cuman itu tadi ada banyak halangannya juga, jadi nggak semerta-merta lurus gitu. Sekarang juga untuk pengesahan RUU PKS aja masih masih gitu, belum itu ya, masih ambigu. Masih demo-demo juga. Tapi selain demo yang di jalan juga ada demo yang di online gitu. Jadi ya
kita juga harus terus mendukung Iya. mendukung itu. Betul banget, kayak contohnya tuh kalau sahabat lihat di WMJ Women March Jakarta ya. Iya. Itu Kalis Mardiasi itu kan sempat posting tentang apa namanya, kayak yang kalau kamu mau ikut berkampanye tentang RUU PKS itu nggak usah demo-demo, tapi kita bisa megang poster, kemudian foto, terus jangan lupa tagarnya gitu ya. Itu Betul. salah satu. Bisa juga contohnya. dengan kita nulis opini, isai-isai ke beberapa penerbit, atau mungkin menciptakan buku, itu lebih bagus karena karya kita dan opini kita bakal terus terkenang juga, nggak harus turun ke jalan lah intinya. Betul banget, dan itu yang dilakukan oleh Kartini ya. Betul. Kalau dia menulis iya, terus. betul. Tadi sahabat sempat ini juga sih waktu pertama di awal itu kan sedikit sahabat baca tentang Kartini ya. Iya. Ternyata yang namanya buku Habis Gelap Terbit Terang itu adalah sekumpulan suratnya Kartini gitu. Dan itu yang bikin orang-orang Belanda tuh kayak iya ya, sedih banget ya. Terus akhirnya mereka kayak legowo gitu. Terus oke lah, yuk kita belajar bareng gitu. The power of nulis ya ternyata ya. Itu nulis tuh kekuatan yang besar gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kalau menurut Mbak siapa ya tadi, Isna ini ya? Iya. Mbak Isna ini punya tanggapan nggak sih tentang kayak skeptis masyarakat gitu ya, tentang kedudukan gender gitu dalam hal ini? Ya kita sedikit ini aja lah yang paling rendah dulu ya. Boleh. Kayak semisal organisasi gitu. Kalau Sabet nih pengalaman, kenapa sih perempuan itu harus dijadiin yang namanya sekretaris? Kenapa sih kalau kamu aja sekretarisnya soalnya kamu cewek? Gitu. Iya betul. Gimana tuh? Oke, jadi kita sharing aja ya. Jadi saya juga pernah nih, saya salah satu ketua juga, ketua organisasi jujur. Saat itu benar-benar kayak sama guru sendiri tuh ya Allah, kayak kok ketuanya gini sih gitu, kok ketuanya ini sih, kayak dibilang tuh kayak aku tuh nggak mampu gitu. Iya. Nah sampai itu saya tuh membuktikan, oh berarti saya tuh lagi diremehkan nih. Akhirnya saya pengen banget membuktikan bahwa nggak seperti itu kok yang kamu bayangkan kok gitu. Akhirnya saya membuktikan, ya sampai hari ini mungkin dia masih menerima gitu. Cuman yang bikin saya sakit hati, kenapa perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin? Kenapa perempuan itu harus diposisikan paling belakang? Kenapa perempuan harus diposisikan dia paling lemah? Padahal enggak, padahal ada beberapa perempuan yang dia sangat bisa, bahkan bisa lebih unggul daripada gender lain gitu. Tapi bukan berarti hal ini tuh bukan untuk menyudutkan bahwa perempuan itu serba bisa ya. Enggak kayak gitu. Maksudnya tuh beberapa pengalaman seringnya kayak gitu. Apalagi ada orang yang mengatakan misalkan ada yang bilang sih, aku sih pernah dengar sendiri gitu ya, ada yang udah lu cewek nggak usah sok-sokan kayak gini, lu mau ngerebut kekuasaannya cowok gitu. Nah, menurut Kak Isna gimana tentang pendapat atau skeptis masyarakat tentang cewek yang mendominasi gitu? Oh ya. Jadi akhirnya kan banyak ketakutan tuh, dari akhirnya perempuan bisa ini bisa itu, banyak ketakutan dari gender lain bilang, lah kalau kayak gini semua pekerjaan kita bakal diambil semua nih sama mereka, sama perempuan gitu. Padahal enggak, semuanya itu tergantung kitanya sendiri, kita tuh bisa mengupgrade skill atau enggak gitu. Nah skeptis daripada masyarakat itu mungkin ya pemikirannya itu karena mereka pikir bahwa ya perempuan itu sudah terlalu banyak gitu, terlalu banyak, dan perempuan sudah bisa mengambil alih semua pekerjaan mereka gitu. Padahal enggak, karena ya semuanya ada seleksi juga kan. Kalau misalnya contoh nih, kita mau masuk kerja dalam suatu perusahaan, otomatis diseleksi kan. Bahkan jikapun di perusahaan tersebut kan pasti ada syaratnya, laki-laki atau perempuan, ada training juga. Ya, yang lolos tahap itu ya terserah mereka kan, kayak seleksi alam gitu kan. Kalaupun perempuan semua, ya berarti ya rezeki, berarti skill mereka patut diacungi gitu kan. Bukan berarti yang laki-laki selalu kalah, enggak. Itu kayak kompetisi diri sendiri lah gitu loh. Gitu sih. Kayak sampai hari ini juga kayak udahlah perempuan itu nggak usah tinggi-tinggi sekolahnya dan lain sebagainya. Itu juga salah. Saya juga pengen memberikan pemahaman juga bahwa pendidikan itu ya pendidikan gitu. Kita tuh harus punya pendidikan, bukan berarti kita tuh bakal menghalangi semuanya. Misal kemarin tuh ada yang survei, tanya ke saya, kamu milih S2 dulu atau nikah gitu kan. Terus saya jawab gini,
nikah ataupun S2 itu tidak ada kaitannya gitu. Kalau kamu mau nikah terus S2 ya nggak apa-apa, atau mau S2 terus nikah ya nggak masalah gitu. Keduanya itu tidak bisa saling menghalangi, apalagi pendidikan. Pendidikan itu bahkan dalam Al-Quran pun kita suruh berilmu gitu. Terus kenapa kita dihalangi dengan nikah gitu kan? Ya, nikah betul. ya nikah aja kan, bisa nikah sambil kuliah. Maksudnya masih bisa beriringan gitu. Nggak harus perempuan tuh kayak pertanyaan itu buat perempuan aja gitu. Kamu Ya. milih nikah apa S2 gitu? Emang laki-laki nggak ditanya kayak gitu gitu? Maksudnya ditanya kalau laki-laki kan misal S2, yaudah S2, nggak ditanya lu S2 atau nikah dulu gitu kan? Enggak kan? Kayak yaudah bagus kalau laki-laki S2 gitu. Tapi perempuan tuh langsung ditanya, kamu nikah dulu atau S2 dulu? Itu hal-hal pertanyaan kayak gitu tuh bikin perempuan tuh kayak terbatas Iya, gitu. seakan-akan itu hanya tanggung jawab perempuan begitu ya. Nikah itu tanggung jawab perempuan doang, padahal laki-laki juga nikah kan. Iya, betul. Terus kadang sering banget gak sih kayak misalkan kita dalam organisasi, misalkan Mbak Isna ini tadi kan sebagai ketua ya. Terus kayak ih keren banget nih ketua misalkan komunitas A gitu. Ih keren banget nih ketua komunitas A cewek gitu loh. Padahal di balik cewek itu masih banyak potensi yang lu keluarin kan. Iya kan? Banyak banget hal-hal yang kamu lakuin kayak semisal kamu belajar tentang organisasi kamu, terus kamu memimpin orang-orang gitu. Apa ya? Kayak kita bisa nggak sih merubah cara kita berbicara, kayak semisal keren ya Bu Susi menteri perempuan gitu, tapi jadi keren ya Bu Susi bisa tegas menenggelamkan kapal nelayan yang asing gitu, nelayan asing, itu lebih keren gak sih? Iya betul. Itu kayak perempuan itu terlalu wah banget gitu. Sampai hari juga mungkin kayak gitu ya, ada perempuan pakai motor ninja, itu perempuan keren banget gitu. Ya padahal biasa aja gitu. Maksudnya biasa aja tuh dalam artian ya semua orang juga bisa kalau dia belajar gitu kan. Iya. Dan hal-hal yang melekat pada, pokoknya ini perempuan itu selalu menarik gitu. Kalau misal dia jadi ini, harus disuguhi perempuan gitu. Iya. Iya nggak sih? Kalau aku tuh bingung gitu, kenapa harus hal-hal yang melekat pada perempuan itu kayak dibangga-banggainnya terlalu overproud gitu. Kadang ada juga yang kayak gitu, ada juga yang pihak yang meremehkan gitu. Itu tergantung lingkungannya sendiri sih itu mah. Oke, jadi yang namanya feminisme itu sebenarnya bukan gimana-gimana ya, tapi feminisme itu mendorong hak perempuan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi bukan untuk menjalani hidup yang diatur oleh orang tua, pasangan, kemudian apalagi orang lain, apalagi tetangga ya. Iya, apalagi tetangga. Apalagi tetangga. Oke, kita seru banget ya pembicaraan kali ini. Nanti akan Sabet lanjutkan lagi. But sebelumnya, Sabet mau puterin dulu nih lagu yang sudah dipesan ya. Ada Mama Queen hadir. Halo Mama Queen, siang Mbak Sabetnya. Seliang. Seliang. Oke, selamat Hari Kartini. Mbak pakai kebaya nggak nih? Sabet nggak pakai kebaya ya. Nanti deh next time ya. Lagunya Mbak ada band Surga apa itu Mbak lupa. Pokoknya lagunya ada band. Salamnya buat semua warga mulia aja yang dengerin. Terima kasih Mbak Sabetnya. Semoga sehat terus. Oke, semoga sehat terus juga ya untuk Mama Queen ya. Untuk di Facebooknya Sabet masih menunggu ya. Barangkali ada yang mau request, nanti silahkan aja. Atau ada yang mau bertanya, langsung aja nanti akan dijawab oleh Mbak Isna ya. Kalau misalkan memang bisa ya. Oke, langsung aja satu tembang bagus dari Ada Band Surga Cinta. Top FM.